enggak kertas buram. Yang A4 biasanya 80 gram folio gitu. Nah, karena kita sistem online, makanya tetap, nah di sini tuh kan biasanya kita home, bagian apa ya? Kalau dunia perkertasan itu desain. Kok ini ya? Apa ya? Oh, layout. Maaf. Nah, di sini size-nya. Biasanya kita menggunakan A4 atau misalnya pakai yang legal. Tapi kalau karya ilmiah biasanya A4 ya. Nanti tinggal disesuaikan aja marginnya. Tuh. Jadi sudah disepakati menggunakan HVS quarto berat 80 gram. Kemudian jarak antar baris itu 2 spasi. Kecuali kalau kutipan yang langsung tadi ya, yang panjang itu kan dia tidak terintegrasi dengan kalimat utama. Jadi jaraknya hanya 1. Kalau sekarang, kalau zaman dulu itu ada kebijakan yang 1,5. Karena apa? Mungkin biar paperless ya. Jadi biar kertasnya itu tidak terlalu banyak. Kalau zaman Bu Maya dulu kan kalau skripsi itu ya ngeprint dulu, terus nanti dicorek-corek gitu kan. Nah, itu lama-lama kan global warming ya. Jadi untuk menggunakan biar lebih menghemat kertas itu ada beberapa kampus yang dosennya itu memberikan kebijakan udah nulisnya 1,5 aja, terus ngeprintnya boleh bolak-balik ya, biasanya kayak gitu. Jadi saran bagi saya untuk teman-teman ketika nanti menggunakan melakukan skripsi, jangan lupa hal yang pertama harus teman-teman lakukan itu bukan nyari pembimbing, bukan nyari judul, enggak. Kalau kalian sudah klik key-in skripsi, hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah panduan pembuatan skripsi itu, dan cari yang terbaru. Karena di prodi sendiri memang sekarang itu baru terbit yang baru di 2020 ini. Makanya besok kalau mau skripsi, hal yang utama yang harus kalian cari adalah buku panduan skripsi. Di situ tuh disebutkan semuanya, bagaimana sistematika penulisan dan sistematika penyusunan. Jadi nulis sama nyusunnya sudah ada di situ ya. Silahkan dibaca nanti. Kemudian paragraf baru ditulis menjorok ke dalam 5 ketukan. Paragraf baru itu ya kayak kita nulis itu ya. Jadi di sini, nah ini kalau dia paragraf baru harus lebih menjorok gini. Bisa kita tab atau paling enggak 7 ketukan lah. Nah, kayak gitu kira-kira. Kemudian kalau mau ngutip ya pakainya footnote atau body note sesuai dengan kaidah yang berlaku kayak yang kita pelajari tadi ya. Terus kemudian untuk hurufnya itu lazimnya itu menggunakan Times New Roman, terus fontnya itu 12. Kalau judul itu 16 atau 20. Wes, jadi nggak usah nanya lagi, Bu, kayaknya apa sih Bu? Calibri atau apa Bu? Wes jelas kalau karya tulis ilmiah itu pakainya Times New Roman, itu lazim sekali. Fontnya juga 12. Ada beberapa misalnya di jurnal karena publikasi online itu ada yang 11. Nah, makanya kalau mau nulis jurnal yang terpublikasi, jangan lupa cari template-nya dulu. Bagaimana ketentuan dengan ukuran font. Tapi kalau hurufnya memang rata-rata Times New Roman. Kemudian kalau bagian penulisan halaman, itu bagian pendahuluan menggunakan angka Romawi kecil dan bagian inti sampai dengan halaman akhir itu menggunakan menggunakan angka Arab. Atau kalau di UIN kan memang kita lazim menggunakan angka Arab ya. Atau kalau enggak ya boleh dengan huruf dan lain sebagainya. Yang penting konsisten aja. Kemudian untuk margin kiri kanan itu kalau bisa lurus. Nah, kenapa kok ukurannya itu biasanya 4 dan 3? Biar kalau misalkan dicetak, dia itu kalau kita jilid, itu tulisannya enggak ikut kejilid. Jadi kalau 4-3 itu sudah udah pas lah ya, dia di tengah. Jadi kalau dijilid dia nggak akan ikut kejilid tulisannya, terus yang di samping kanannya ini juga nggak terlalu mepet banget keluar gitu, nggak, jadi pas. Nah, biasanya makanya menggunakan ukuran 4 dan 3 ini untuk margin kanan kiri atas bawah. Kemudian jarak antara judul bab dengan uraian 4 spasi, jarak antara uraian dengan subjudul di bawahnya 3 spasi. Yang penting antara judul dengan uraian itu ada batasnya lah ya, jangan rujuk saja. Misalnya di sini ada judul
Nah, misalnya ini judulnya ya, nggak boleh kayak gini, paling nggak ada jedanya. Nah, kayak gini. Kalau deskripsi itu biasanya dia lebih jedanya itu lebih banyak ya. Jadi biar tahu kalau oh ini judul, ini ureanya. Terus kalau ada subjudul juga diberikan diberikan spasi ya. Misalnya di sini ada kajian pustaka misalnya gitu. Nah, jadi diberikan spasi untuk subjudulnya. Kayak gini. Jadi nggak boleh langsung aja rengket-rengket gitu kan, kita bingung ini tulisannya gimana sih maksudnya kayak gitu ya. Jadi diberikan spasi agar kita juga bisa jeda dalam membacanya gitu. Oh ini judulnya, oh ini uraiannya, oh ini subjudulnya, nanti kelihatan. Nah, untuk penomoran bab dan subbab itu bisa campur huruf angka atau huruf semua atau angka semua. Yang penting semuanya konsisten. Jadi misalnya kalau di sini 1.1. Nah, nanti di bawahnya berapa ya? 1.2. Atau 1.2 dulu. Nah, ini. Terus nanti 1.3. Kalau mau 1A ya 1A. Terus 1B, 1C. 2.1, 2.2, 2.3, 2A, 2B gitu. Enggak boleh di sini 1.1 terus di sini 1B, sini 1C. Enggak boleh. Jadi yang penting konsisten kalau untuk penomoran. Nah, kemudian naskah utama dari karya ilmiah. Kalau tadi itu kan mengenai sistematika dalam kita menyusun ya. Nah, kalau dalam menulis ini tentunya ada judul penelitian. Bagaimana cara membuat judul? Maka buatlah sesingkat mungkin. Judul itu yang penting sesuai dengan tema atau topik yang akan kita lakukan. Mengenai panjang lebarnya kita tuliskan aja di bawah. Yang penting dia jelas, padat, menarik ya. Terus sesuai dengan isi karangannya. Nah, dalam menetapkan judul di setiap penelitian biasanya dinyatakan dengan kata kunci tertentu atau keyword, misalnya kayak tadi pengaruh brand ambassador, terus terhadap keputusan membeli. Jadi brand ambassador dan keputusan membeli. Nah, di antara keyword itu ada istilahnya kata kunci untuk menggabungkannya yang bersifat korelasional atau integratif. Kalau korelasional itu ada hubungannya, misalnya pengaruh ini terhadap ini atau efek ini terhadap ini. Kalau integratif ini misalnya peranan apa dalam apa, partisipasi apa dan apa. Ini bisa nanti kita pelajari di Metopen ya. Nanti teman-teman akan mempelajari lebih lanjut bagaimana membuat hubungan interaksi atau integratif atau di luar itu dalam judul. Nah, kalau di luar keduanya ini misalnya analisis apa dalam apa atau studi apa dalam apa kayak gitu. Nah, kemudian setelah judul itu ada abstrak. Nah, abstrak ini isinya apa sih, Bu? Abstrak ini gambaran semua tulisan yang kalian buat. Nah, tanpa ada kritiknya. Jadi fenomenanya apa, metodenya apa, hasilnya apa, tuliskan semuanya di situ tanpa kita memberikan kritik. Kan kalau di dalam kesimpulan itu ada saran dan kritik ya. Jadi saran dan kritik itu nggak perlu kita gunakan. Kita cukup langsung ke kesimpulan aja, tuliskan kesimpulannya. Itu. Kemudian kata pengantar, ini biasanya ada ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah berjasa. Terus informasi kenapa sih penelitian ini kita tulis, terus bantuannya dari siapa saja, terus harapannya kenapa kita menuliskan riset ini misalnya. Kemudian tempat dan tanggal penulisan. Ini kalau di skripsi, tesis, disertasi itu biasanya dituliskan. Kalau di jurnal itu nggak perlu, artikel apalagi nggak perlu. Nah, hipotesis ini adalah kesimpulan awal. Nah, kerangka konsep atau isi pernyataan berupa generalisasi tentatif atau sementara tentang suatu masalah yang belum pasti kebenarannya. Oleh karenanya kita lakukan riset agar kita bisa menjawab hipotesis. Tuh. Nah, kemudian pendahuluan. Pendahuluan ini isinya alasan yang kita paparkan, alasan-alasan kenapa kok terjadi suatu permasalahan. Kemudian kondisi sekarang dengan idealnya. Kondisi sekarang itu bagaimana temuan kalian di lapangan, dan sesuai enggak sama hukum-hukum yang berlaku, teori yang berlaku, kajian yang berlaku, atau data yang berlaku. Jadi kalau dalam bahasa ilmiahnya itu dasein dan dasolennya itu harus pas. Kondisi di lapangan dengan kaidah-kaidah yang berlaku, sesuai atau enggak.
Kemudian kita sampaikan juga manfaat praktis dari kita menganalisis ini. Kemudian studi pustaka itu bisa penelitian terdahulu atau teori-teori yang kita gunakan gitu ya, bisa kita masukkan di situ. Kemudian uraian tentang hal-hal atau kondisi yang melatar belakangi dilakukannya penelitian. Kenapa sih kita tertarik melakukan penelitian tersebut? Kita tulis di latar belakang. Kemudian mengapa fenomena istimewa itu juga kita tuliskan. Ide latar belakang dapat berasal dari rekomendasi jurnal atau penelitian sebelumnya yang pernah ada. Ini masuk ke kajian pustaka tadi ya, dimasukkan di situ. Nah, untuk rumusan masalah ini kita akan bahas minggu depan. Jadi kita sampai di latar belakang dulu. Menuliskan latar belakang minggu depan kita rumusan masalah, baru nanti kita latihan menuliskan latar belakang dan rumusan masalah dalam fenomena. Ini akan kita gunakan sebagai latihan dalam membuat tugas UAS. Nanti tugas UAS-nya cukup artikel aja ya, yang nggak terlalu ribet. Yang tentunya kalau dalam artikel itu tentu ada latar belakang dan rumusan masalahnya juga. Jadi nanti silahkan dibaca baik-baik. Semuanya akan masuk ya di UAS, kutipan juga tentunya akan masuk di UAS. Silahkan dipelajari. Nah, sampai sini ada yang mau nanya dulu? Silahkan. Ayo, ada yang mau nanya? Enggak ada? Udah jelas semuanya? Oke, Yonga, silahkan Yonga. Permisi Bu, izin bertanya. Izin bertanya tentang sumber kutipan. Kalau semisal di penulisannya di dalam buku dari Morrison, terus di kutipannya itu dari pendapat orang lain, itu yang dimasukin yang mana ya Bu? Yang dimasukin semuanya. Yang dimasukin semuanya Yonga. Jadi istilahnya gini ya, Yonga mau ngutip pendapatnya Bu Maya, tapi ditulisnya di artikelnya Dinda. Paham ya Yonga? Intinya tuh sebenarnya tulisannya Bu Maya itu dikutip oleh Dinda dan mau mbok kutip lagi, gitu kan? Nah, caranya gini. Bentar ya. Word-nya sudah terlihat ya. Nah, jadi misalnya kayak gini, ini tadi ya, misalnya kalimat ini. Jadi kalimat ini ditulisannya di bukunya Dinda, misalnya kayak gini. Ini ditulisan ini yang dikutip di Dinda dulu ya. Nah, ini ditulisannya Dinda. Terus Yonga mau nulis yang saya sampaikan tapi di artikelnya Dinda. Caranya kayak gini berarti. Ini kok kelihatan ya teman-teman? Lah. Kelihatan Bu. Jadi ini yang ditulis Yonga. Misalnya ini kok 219. Misalnya Dinda nerbitinnya publishnya di 2020 halaman 5. Kayak gini, atau bisa kayak gini. Kalau misalkan cuma mau tahunnya aja berarti gini. Nih, atau kalau misalnya ini sumbernya di
sumbernya di bawah belakang misalnya ya. Jadi misalnya gini, ini mau nulisnya di sumbernya di belakang. Kayak gini Yonga. Atau kalau misalnya kok ini sih ya, ini ya berarti ini Maya 2019. Kan tulisanku kan di 2019 mengatakan bahwa ini terus ininya baru Dinda 2020 halaman 5. Kayak gini, paham ya Yonga? Jadi ini itu adalah tulisan asli Maya yang dituliskan di tempat yang ditulis Dinda. Nah, ini adalah tulisannya Maya yang akan dikutip Yonga di tulisannya Dinda. Kayak gitu. Paham? Paham ya? Coba dipelajari. Paham, Bu. Oke, paham ya. Jadi kalau kita mau ngutip kutipannya orang, mengutip yang ternyata itu juga dikutip. Jadi ada 2 nama di sini. Kalau di sini cuma ada 1 nama, karena di sini nanti di daftar pustakanya itu yang nulis Dinda. Kalau di sini Yonga itu ngambil punya Dinda, bukan ngambil punya Maya. Jadi nanti yang dituliskan di daftar pustakanya itu ya Dinda, bukan Maya lagi. Kalau di sini kan Maya kan tahun 2019 tuh Yonga ya. Kalau Dinda kan terbitnya di tahun 2020. Jadi yang kamu tuliskan itu keterangannya ya punyanya Dinda. Ya judul artikelnya Dinda, yang tempat terbitnya, pokoknya semuanya yang kamu tuliskan itu keterangan dari bukunya Dinda, bukan bukunya Maya. Maya itu hanyalah seseorang yang Dinda kutip dalam artikelnya, kayak gitu. Paham ya? Jadi nanti di daftar pustaka yang kamu tuliskan bukan Mayanya, tapi Dindanya. Kecuali kalau kamu ngambil punya Maya langsung, ya yang disebutkan ya Mayanya, itu ya. Paham? Paham, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Pokoknya nanti misalnya teman-teman sudah baca-baca, terus kok ada yang pas terus ternyata teman-teman dikasih tugas makalah mau mengerjakan, bingung cara ngutipnya, tanyakan ke Bu Maya dulu, nggak apa-apa. Walaupun nanti kalau skripsi pembimbingnya bukan Bu Maya, boleh nanya. Tapi ini aja ya kutip, masalah kutip mengutip. Tapi kalau nanti teman-teman belajar menggunakan manajemen referensi itu tadi ya, pakai reference, Mendeley, Zotero, wes kalian nggak perlu bingung-bingung, ya cara ngutipnya. Kalian cukup memasukkan nama, tahun terbit, udah sesuai dengan apa yang mau di kolom-kolom itu tuliskan sesuai sesuai dengan perintahnya di situ. Ketika kalian klik finish, udah langsung otomatis. Kalau body note dia akan otomatis keluar sendiri sistemnya gimana, dan otomatis juga di daftar pustaka. Jadi kalian nggak perlu ngurutin lagi tulisannya apanya itu. Paling cuman ngurutin alfabetnya. Jadi kalau nama pengarang dan sebagainya itu kan nanti ditulisnya itu dari alfabet A sampai Z. Tapi kalau urutan nama, tahun, judul itu nggak perlu lagi. Itu semuanya sudah tersistem di manajemen referensi. Itulah kenapa mahasiswa skripsi yang sejak tahun 2020 ya, per tahun 2020 itu diwajibkan menggunakan manajemen referensi minimal reference yang ada di Word. Bukan apa-apa, itu untuk memudahkan kalian sebenarnya. Itu ya Yonga dan teman-teman yang lain. Ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Waktu kita sampai jam berapa sih? Sampai 14.30, masih ada 10 menit lagi. Ayo silakan yang mau tanya. Nggak ada? Dinda silahkan ya. Ini 41 berarti komplit ya? Kecuali kalau ada yang 2 nama. Nggak ada nih 1. Ayo, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Nggak ada? Deal? Belum ada, Bu. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini ya.
absennya nanti melalui Dinda. Nah, setelah ini nanti Bu Maya akan kirimkan materi, silahkan dibaca-baca lagi. Khususnya mengenai referensi dan kutipan. Ini adalah momok bagi kalian semuanya pokoknya. Bu Maya sudah mengingatkan dari awal. Nanti kalau kesusahan sendiri di akhir, nah nanti silahkan kalian yang akan di mata kuliah ini, di bahasa Indonesia ini kalian tidak mahir. Yang penting paham dulu aja. Nanti diasah di mata kuliah lain. Itu ya. Sekian dari Bu Maya, mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah-salah dalam menyampaikan. Semoga mata kuliah hari ini, materi hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman selama belajar di UIN Sunan Kalijaga. Sampai bertemu minggu depan. Ini nggak ada tugas ya, kalian bisa refresh dulu. Sampai bertemu minggu depan. Untuk medianya nanti kita infokan belakangan, nanti biar PC yang japri ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Maya. Terima kasih Bu. Oke.